Wah, siapa sih ini? Partner atau musuhnya Nano? Episode 3. Film dibuka dengan seorang siswi bernama Minnie bersama ayahnya, Pak Song Kiat, sedang disidang oleh kepala sekolah. Minnie bersalah karena diduga mencontek saat ujian. Minnie yang keras kepala diminta ayahnya untuk meminta maaf. Pak Song Kiat juga akan memberikan 1 juta baht ke sekolah untuk menebus kesalahan anaknya. Tapi Minnie akan tetap dihukum. Pak Song Kiat geram dengan anaknya yang selalu bikin masalah. Minnie tak merasa bersalah karena kepala sekolah tidak punya bukti. Ia diduga mencontek hanya karena jawabannya sama persis dengan punya temannya. Pak Song Kiat tak mau tahu. Mobil Minnie akan disita, dan ia dilarang meninggalkan rumah setelah pukul 18. Minnie kesal. Ia tak peduli dengan hukuman ayahnya. Malam hari ia nekat pergi membawa mobil. Ia akan menjemput sahabatnya bernama J. Sambil berkendara, ia bertelepon dan minum alkohol. Bahaya banget nggak tuh nyetir mobil sambil teleponan dan minum? Minnie menduga mungkin teman kelasnya, Plun, mengizinkannya menconteknya, lalu Plun mengadukan Minnie. Makanya Minnie dituduh nyontek. Agar kekesalannya hilang, ia akan berpesta sampai pagi dengan J. Namun saat hampir melewati sekolah, Minnie menabrak minibus dan terjadilah kecelakaan. Minnie sudah tergeletak bersama mayat-mayat korban kecelakaannya. Ada Nono juga di sana. Lalu ia melihat Plun yang sedang sekarat. Minnie berniat menolong Plun, tapi ia teringat dugaannya tentang Plun yang membuat ia dihukum kepala sekolah. Ia pun tidak jadi menolong. Nono bersuara, kenapa Minnie tidak menolong temannya? Plun mati dan yang lainnya juga sudah mati. Minnie syok dan ketakutan. Sambil menangis-nangis, ia menelepon ayahnya meminta tolong. Kecelakaan itu langsung diberitakan. Kecelakaan yang menelan 4 korban jiwa. Wartawan bertanya pada Pak Song Kiat, apakah sopir yang menabrak karena mabuk alkohol? Pak Song Kiat menyangkal adanya alkohol. Kini Minnie dimarahi ayahnya. Dibilangin suruh jangan keluar malam malah ngeyel. Minnie berkata ia menabrak karena rem mobil tidak berfungsi. Ayahnya tidak percaya. Kalau tadi ia tidak membuang botol anggur, mungkin Minnie kini sudah di penjara. Minnie memohon pada ayahnya. Kalau sampai Minnie didakwa, saham perusahaan ayahnya juga akan anjlok. Pak Song Kiat meminta agar Minnie mulai sekarang turuti perintah ayahnya. Esoknya Minnie berangkat sekolah. Ia menjadi bahan gosip. Teman-teman kelas memberikan bunga penghormatan bagi korban yang meninggal. Di kantin, tayangan berita disiarkan. Pak Song Kiat memberi klarifikasi bahwa kecelakaan terjadi karena rem mobil rusak. Minnie tidak mabuk, karena putrinya tidak pernah minum minuman beralkohol. Teman-teman Minnie langsung berseloroh mendengar berita itu. Mereka sudah sering melihat Minnie minum minuman beralkohol. Minnie membaca banyak kecaman untuknya. Ia bisa lolos padahal telah membunuh 4 korban. Ada juga yang mengancam akan menikam Minnie. Wartawan mewawancari orang tua Plun. Mereka sedih dengan kematian Plun. Plun adalah anak baik. Mereka ingin pelaku diberi hukuman yang setimpal. Pak Song Kiat sebagai orang kaya menyewa pengacara. Pengacaranya sudah membuat pernyataan. Minnie harus menghafalnya. Tertulis, kecelakaan disebabkan karena sopir minibus yang parkir sembarangan. Minnie ragu dengan pernyataan itu karena dirinya juga pemohong yang payah. Pak Song Kiat sudah banyak dipermalukan karena kelakuan Minnie. Minnie harus menuruti perkataan ayahnya. Minnie menghafal sedemikian rupa agar pernyataannya terdengar meyakinkan. Kemudian ia bertemu wartawan, tapi ia belum boleh berkata apapun. Tiba-tiba ada botol anggur menggelinding ke arahnya. Ia melihat gadis misterius berpita merah. Gara-gara botol itu, para wartawan curiga apakah itu botol yang waktu itu Minnie minum. Minnie gelagapan tak bisa menjawab. Lewat jendela kamar, Minnie melihat ada 2 orang laki-laki seperti mengintai dirinya. Lalu ia mendapat notif. Banyak netizen yang memviralkan tweet agar Minnie dihukum. Mereka ramai memberi ide bagaimana cara membunuh Minnie. Di sekolah, J terus menghindari Minnie. Minnie mencoba meyakinkan ia tidak bersalah. Sebagai sahabat, J berusaha percaya. Tapi ia menghindari Minnie karena arwah 4 mayat terus mengikuti Minnie. Saat Minnie menoleh, sudah tidak ada. Minnie mulai muntah-muntah. Nah, kalau muntah tiba-tiba gini, biasanya tanda orang ketempelan makhluk halus ya. Salah satu pintu WC terbuka. Minnie melihat di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia lihat di kaca, arwah 4 mayat bertumpuk di WC.
Mini lari ketakutan. Di lain tempat, terlihat gadis berpita merah memberi sebuah berkas kepada Pak Songkiat. Berkas itu adalah salinan foto-foto bukti Mini sebagai pelaku kecelakaan. Pak Songkiat ternyata menyuap gadis itu untuk mengumpulkan foto-foto bukti agar Mini tidak kena dakwah. Ia mengingatkan jangan sampai foto-foto tersebut muncul lagi. Saat Mini tertidur, tiba-tiba TV-nya nyala sendiri, menampilkan video ancaman orang tua Pelun yang dendam dan berambisi akan membunuh Mini. Mini amat ketakutan dan tertekan dengan ancaman-ancaman yang selalu datang padanya. Arwah 4 mayat selalu mengikutinya. Ibunya pun menenangkannya, meyakinkan bahwa waktu itu remnya memang rusak dan Mini tidak bersalah. Hari itu di pengadilan, bersama pengacaranya, Mini memberi pernyataan tentang kasus kecelakaannya akibat kelalaian dan kesalahan parkir minibus. Mini diperintahkan membayar 300.000 baht sebagai ganti rugi. Di luar, banyak orang yang tidak terima atas putusan pengadilan. Mini juga melihat kedua orang tua Pelun yang marah. Di mobil ia mendengar bisikan-bisikan bahwa dirinya bersalah, membuat Mini tidak tenang. Tiba-tiba sopir mereka berkata rem mobil tidak berfungsi. Mobil pun tidak dapat dikendalikan dan terjadilah kecelakaan. Mini luka parah. Samar-samar ia melihat bayangan Nano. Ia bangun dan dirinya sudah berada di minibus yang dulu ia tabrak. Nano muncul. Di situ Mini akan dihukum dan Nano yang akan memandu. Kemudian datang 2 orang pria, membawa alat untuk menghukum. Hukuman pertama berbunyi, patahkan kakinya karena tak menginjak rem dan menyebabkan tragedi ini. Mini mulai dipukuli kakinya dengan palu. Selanjutnya, rontokan semua giginya karena menjadi pembohong tidak tahu malu. Mini ditinju sampai babak belur. Setelah itu Mini bangun kembali. Kali ini peringkat kedua. Hukuman datang dari orang tua Pelun. Mereka terlihat sangat marah. Mini terus menjerit-jerit. Tangan Mini digergaji sampai putus. Tiba-tiba Mini bangun dari kamarnya. Ternyata itu cuma mimpi. Di luar kamar, Mini melihat ada kedua orang tua Pelun. Ia langsung mengadu ke ayahnya. Ayahnya menenangkannya, meminta agar jangan takut. Ia langsung memeluk Mini. Entah mengapa, Pak Songkiat memeluk Mini dengan sangat erat sampai Mini tidak bisa bernapas. Mini kembali melihat arwah mayat. Nano berkata, satu-satunya yang akan menyakiti Mini adalah ayahnya. Ayahnya akan mencekik Mini karena Mini sebagai anak menyusahkan saja. Mini berusaha melepaskan diri, tapi tidak bisa. Kemudian ibunya juga memukul kepala Mini sampai jatuh. Dilanjut ayahnya yang mencekiknya sampai mati. Kini Mini terbaring di rumah sakit. Andaikan Mini mengaku saja sejak awal, pasti semua ini tidak akan terjadi. Setelah Nano pergi, lalu datang gadis lain. Si gadis misterius berpita merah. TV dinyalakan. Berita menginformasikan bahwa polisi telah menemukan bukti lain atas kasusnya Mini. Itu adalah foto-foto Mini saat mabuk. Selain itu, ada juga bukti suara rekaman Pak Songkiat saat mengancam gadis berpita merah itu agar jangan membocorkan foto-foto. Ternyata gadis ini licik juga. Ia hasut Mini agar mengakhiri hidupnya. Tepat saat Nano keluar dari lift, terdengar suara jatuh dari atas. Itu adalah Mini yang sudah tergeletak mati. Nano bertemu gadis berpita merah. Gadis itu bernama Yuri. Ternyata Yuri ini salah satu korban kecelakaan. Ia yang waktu itu menggelindingkan botol anggur dan memberikan salinan foto pada Pak Songkiat. Episode 4. Waktu berlatar 3 bulan sebelumnya. Seorang siswi bernama Yuri adalah siswi biasa yang sederhana. Ia bertemu Nana dan Tuptim. Mereka mengajak Yuri bergabung ke geng mereka. Nana dan Tuptim adalah orang kaya. Mereka selalu membelikan barang dan mentraktir Yuri yang notabene orang miskin. Siswa lain membicarakan Nana dan Tuptim yang mau bergaul dengan orang miskin seperti Yuri. Nana dan Tuptim tidak terima. Mereka selalu membela Yuri. Nano datang sebagai murid baru. Nana and the gang menegurnya karena duduk di bangku mereka. Karena bangkunya pas untuk 4 orang dan di kelas itu tidak ada bangku lain, Nana pun memperbolehkan Nano duduk di situ. Nana memperingatkan, biasanya mereka tidak membiarkan sembarang orang bergabung ke geng mereka. Jika ingin masuk ke gengnya, Nano harus berjanji menjadi teman sejati yang baik. Dengan senang hati, Nano menyanggupi. Saat ujian, Nano mencoba memberi contekan jawaban pada Nana. Tapi Nana tidak mau. Usai itu, Nana langsung memperingatkannya. Tidak seharusnya Nano melakukan itu tadi. Nano kira sebagai teman sejati harus saling membantu.
Kemudian Nana dan Tuptim lapar. Ia ingin Yuri yang membelikan makanan. Tentunya akan ditraktir oleh Nana. Yuri membawakan makanan seperti pembantu. Beberapa kali Nana meminta mengganti menu makanan dan Yuri tetap menuruti. Nana juga membuang timunnya ke piring Yuri karena tidak suka timun. Ada seorang siswi bernama Min. Ia sedang duduk sendirian, namun tiba-tiba ia lari ketakutan ketika melihat Nana and the gang. Ternyata Min ini sebelumnya telah menggoda pacar Nana. Yuri membantu dengan membuat akun tanpa nama untuk mengolok-olok Min. Nana sangat berterima kasih atas bantuan Yuri. Yuri juga telah membantu mereka memberi catatan materi ujian. Nana baru sadar, jawaban ujian di nomor terakhir tidak sama dengan teman-temannya. Ia pun kembali meminta bantuan Yuri untuk mengganti jawabannya. Akhirnya Nano yang menawari bantuan. Ia nekat masuk ke ruang guru, mencari lembar jawaban milik Nana dan mengganti jawaban nomor terakhir. Usahanya membuat ia semakin diakui dalam geng tersebut. Rumah Yuri berada di pemukiman rusun. Saat pulang, ia membawa handphone baru. Pastinya dibelikan Nana. Kemudian ia bertemu Nano. Nano mengolok-ngoloknya. Mau-maunya Yuri berteman dengan Nana dan Tuptim, padahal hanya menjadi pesuruh. Setelah melakukan semua permintaan mereka, Yuri mendapat bayaran. Yuri berkata, memang apa salahnya? Ia bekerja menjadi pesuruh. Pekerjaan bergaji besar seperti itu sulit dicari. Nano terus mengikuti Yuri sampai masuk ke rumah. Di rumah, Yuri disambut ibunya. Yuri langsung menunjukkan handphone barunya pada ibunya. Ia selalu ingin memberikan yang terbaik agar ibunya bahagia. Nano terenyuh melihatnya. Hidup dari keluarga miskin membuat Yuri rela melakukan apa saja. Orang kaya memperlakukan orang miskin layaknya sedang beramal, melempar rongsokan dan tak pernah menganggap mereka setara. Yuri pernah berandai-andai bagaimana rasanya menjadi orang kaya seperti Nana dan Tuptim, agar ia bisa memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukannya. Ia membayangkan ketika ia memberikan uang pada Nana karena telah membersihkan kotoran anjingnya. Nano memberi keyakinan, semua yang Yuri katakan tadi bisa terwujud kok. Caranya dengan mencari tahu rahasia apa yang menjadi ketakutan Nana dan Tuptim. Yuri teringat, mereka berdua menyimpan sesuatu di laptop. Laptop itu ada di kamar Nana. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan pesta barbeque di rumah Nana. Yuri masih menjadi pesuruh. Nano tak sengaja menumpahkan air ke baju Nana. Ia pun menawarinya untuk mengambilkan baju ganti di kamar Nana. Saatnya Nano beraksi. Ia masuk ke kamar Nana dan menemukan laptopnya. Di laptop tersebut banyak folder dengan nama-nama. Ada folder bernama Min. Ketika dibuka, terdapat video ketika Min diperkosa. Ada juga folder bernama Yuri. Saat Nano hendak membuka, tiba-tiba dirinya disekap. Nano pingsan. Saat ia bangun, ia sudah diikat di sebuah ruangan. Ada Yuri, Nana, dan Tuptim. Nano benar-benar kaget dan tak menyangka. Yuri meminta maaf, tapi langsung dibentak Nana. Nana berkata, apakah Nano mengira Yuri akan mengkhianati mereka? Itu semua sudah menjadi rencana mereka dari awal Nano bergabung ke geng. Nana sengaja mengatur agar semua ini terjadi. Jadi kali ini Nano yang kena prank. Yuri tidak akan berkhianat karena ia layaknya anjing yang setia pada tuannya. Nano tersenyum. Mengejek Yuri hanya orang bodoh. Bukankah ia ingin menjadi tuan, bukan anjing terus? Seketika Nano tertawa keras. Nano sudah tahu, pasti habis ini Nana akan memanggil pria untuk memperkosanya. Nano tidak takut. Ia balik mengancam. Nano sudah mengunggah semua bukti kepenyimpanan daring. Dari video murid-murid yang diperkosa, sampai bukti pengiriman uang. Tiba-tiba Nano mendesah-desah. Nana dan Tuptim menyuruhnya untuk diam. Tapi suara desahannya semakin keras. Yuri diperintah agar membungkam mulut Nano. Tapi Nano tetap tak bisa dibungkam. Nana dan Tuptim tak tahan. Mereka langsung menghantam Nano dengan benda keras. Tak sadar perbuatan mereka terekam kamera. Nano terus dipukuli sampai mati. Yuri syok melihatnya. Setelah itu Nana menyuruh Yuri agar urus mayat Nano, masukkan ke bak mandi seolah-olah bunuh diri. Yuri tak mau. Saatnya Yuri mengancam balik. Ia punya bukti pembunuhan yang dilakukan Nana dan Tuptim. Yuri sudah tidak tahan selalu diperlakukan semena-mena oleh mereka. Melakukan semua perintah dan menjadi anjing setia. Dan ternyata, ide Nano untuk menyuruhnya menjatuhkan Nana dan Tuptim memang rencana Yuri selama ini. Kemudian masuk 2 orang pria. Mereka akan memperkosa Nana dan Tuptim.
Tapi sebelum itu, Yuri memerintah agar mereka mengurus mayat Nano. Nana sempat memohon-mohon, tapi langsung dibentak Yuri. Mayat Nano segera dimasukkan ke bak. Setelah itu Yuri ditawari, mau dibayar berapa agar Nana dan Tuptim bisa lolos. Mau dibayar 10 juta pun Yuri tak tertarik. Perlakuan kejam Nana dan Tuptim harus dibayar dengan rasa sakit. Mereka sudah menyakiti banyak orang, termasuk Yuri, juga pernah menjadi korban pemerkosaan. Yuri tak tinggal diam untuk balas dendam. Segera 2 orang pria tadi ia suruh untuk memperkosa Nana dan Tuptim. Tak lupa kamera dinyalakan. Selain diperkosa, Nana dan Tuptim juga dicekik sampai mati. Kemudian di depan mayat Nano, Yuri berterima kasih sekaligus minta maaf karena ia hanya butuh korban. Yuri tidak bodoh. Selama ini ia menahan rasa sakit, menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Yuri menipu Nano mencuri laptop Nana karena ia memang butuh bukti video-video itu agar ia mendapatkan uang. Yuri pikir kini ia menang, tapi ia salah. 2 orang pria tadi tiba-tiba menjagalnya dan menenggelamkan dirinya ke bak sampai mati. Lalu pria tersebut mengambil rekaman video untuk keuntungan mereka sendiri. Pintaran juga ini preman-preman. Setelah itu Nano terbangun. Berkata jika Yuri tidak sebodoh itu, pasti segalanya akan lebih baik. Terkadang dunia persahabatan lebih mahal harganya, sampai harus dibayar dengan nyawa. Di akhir episode, terlihat Yuri kembali hidup. Asli ini mah tokoh Yuri sama misteriusnya dengan Nano.